Halo guys, welcome back to One Channel JMS. Kali ini gue akan bahas topik yang cukup menarik. Kenapa sebuah motor di tahun yang sama, dengan tipe yang sama, dengan warna yang sama, tapi harganya bisa jauh lebih mahal? Ya, jadi gue akan ngebahas kenapa kok bisa jadi begitu. Motor yang sama tahunnya tapi bisa lebih mahal atau bahkan ada yang lebih murah. Jadi ada beberapa indikator penentu kalau kalian mau nyari motor second, entah dari pemakai langsung atau dari pedagang. Trik dan tipsnya adalah seperti ini. Yang pertama, kalian harus perhatikan kondisi motor. Kondisi itu banyak macamnya, dari kilometer, bodinya mulus apa enggak, modifikasi, pajaknya hidup atau mati, dan modifikasi yang nomor 3 tadi gua tanda kutipin karena modifikasi itu banyak macamnya ya. Kadang-kadang orang jual itu pinter-pinteran, ditulis deskripsinya sebanyak mungkin, padahal modifikasinya adalah modifikasi yang konteksnya adalah murah, yang tidak bernilai lagi kalau dijual, nggak ada harganya lagi kalau dijual. Nah, modifikasi di sini yang gue maksud adalah modifikasi barang-barang branded yang emang masih ada, minimal bisa dijual, masih ada harganya ketika dijual kembali. Misalkan kalau di 250 cc itu knalpot misalnya, tapi knalpot yang beneran knalpot branded ya bro, Akra Coffee, R9 stainless maupun titanium, terus dan macam-macam modifikasi lainnya, velg terutama OZ, Marchesini, itu menjadi satu faktor penentu sebuah motor itu bisa lebih mahal walaupun tahun yang sama. Oke, setelah itu kilometer. Jadi banyak yang tanya sama gue, nyari motor itu enaknya nyari kilometer atau nyari kondisi? Nyari kondisi atau kilometer? Sebenarnya kilometer sendiri itu masuk di dalam indikator kondisi. Oke, kilometer gue ulangi, masuk ke dalam indikator kondisi. Kilometer yang rendah itu biasanya lebih bagus daripada kilometer tinggi. Terserah kalian suka atau enggak dengan opini gue, tapi ini adalah opini gue pribadi. Selama gue dagang, emang seperti itu adanya. Bro, kalau kilometer rendah, kalau bekas ketabrak gimana? Ya gue cuma ngomong sih. Gue rasa semua kan juga tahu. Kalau jangankan kilometer yang rendah itu baru jalan 200 kilo, 300 kilo. Baru turun dari dealer atau dari truk, kita turunin ke bawah terus ditabrak sama kendaraan lain gitu. Itu juga gimana gitu. Kita ngomong di sini adalah konteks di mana motor tersebut sama-sama dirawat. Kilometer tinggi dengan kilometer rendah itu pasti beda. Pasti lebih bagus kilometer yang rendah menurut gua ya. Gitu. Walaupun ada beberapa pendapat lagi bilang kan nggak bagus bro, olinya nggak jalan. Iya bener sih, tapi kadang-kadang orang terlalu membenarkan kata kilometer tinggi itu lebih bagus. Kalau memang seperti itu, kenapa kilometer tinggi di marketplace yang jualan motor harganya jauh lebih murah? Setuju ya? Itu adalah beberapa indikator, dan gue saranin ke kalian kalau beli motor belilah kondisi. Maksudnya apa? Modifikasi itu bisa dibeli, tapi kalau seandainya kita bicara masalah kondisi adalah jantungnya motor. Kondisi itu terutama adalah mesin. Jangan bekas turun mesin, jangan bekas aneh-aneh deh pokoknya, apalagi bekas crash. Nah, itu faktor yang tadi gue sebutkan tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan motor di tahun yang sama bisa harganya signifikan jauh berbeda. Walaupun dengan warna sama, kilometernya kurang lebih sama, mungkin dimodif atau pajaknya. Kita ambil satu contoh, waktu kemarin gue pernah ditawarin satu Ducati Panigale S 2013. Itu harganya murah banget, cuma 330 juta. Ternyata punya usut, pajaknya itu mati 6 tahun. Pajaknya setelah gue hitung-hitung pas hidupin, itu almost sampai 60-70 jutaan. Nah, itu mungkin kasus tersebut bisa menjelaskan kepada kalian kenapa sebuah motor itu bisa jauh lebih mahal atau jauh lebih murah. Contoh pajak, apalagi di Muge, 1 tahun itu 3 juta, misalkan kalau mati 5 tahun kali 15 juta itu udah berasa banget. Oke, nah mungkin sekian aja video kali ini untuk menjelaskan kurang lebihnya. Buat kalian yang suka
dengan konten ini, boleh di subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Kalian bisa request juga konten apa lagi yang pengen gue bahas, dan ini adalah pengalaman pribadi gue mengenai motor second. Jangan lupa di follow @1channel JMS. Oke, jangan lupa di follow juga Jakarta_Motorsport, dan satu lagi yang di BSD Jakarta Motorsport _BSD. Oke, sekian video gua kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.